Allah ya Rasulullah. Halaman 547. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamam kulli sulul ma'mum. Wassallallahu khairan wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Ila hadrati Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi al-kiram, summa sahaba wal qarabah, summa ila arwah jamil al-awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat, khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami, summa ila كتب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روح الشيخ محمد أبي بكر السمان المدني، ثم إلى روح خليفة شيخنا وجدنا مولانا محمد أسد بن عبد الله كلام، ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد الفقيباني، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وصلهم وفروعهم بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم، وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أحب الطعام إليه اللحم ويقول هو يزيد في السماء وهو سيد الطعام في الدنيا والآخرة ولو سألت ربي أن يطعمانيه كل يوم لفعل. Dan adalah makanan yang terlebih kasih kepada Rasulullah SAW itu yaitu daging. Rasulullah itu paling disenangi sidin daging. Ya di antaranya yang sudah kita maklum itu daging kambing. Kalau dalam Al-Quran itu daging burung. Surah Al-Waqiah. Dan bersabda, ya Rasulullah, daging itu menambahi di dalam pendengaran dan yaitu penghulu segala makanan di dunia dan di dalam akhirat. Nah, daging. Nang banyak berduit jangan tapi ini rancak jaman daging. Seminggu sekali. Ini kan anjurannya. Ini sifatnya informasi dari Rasulullah, tapi dalam prakteknya mungkin bisa aja nang berduitnya seminggu sekali. Kalau Nabi hari-hari makan daging kambing. Dan jika aku pohonkan, kata Nabi, akan Tuhanku, bahwa memberi makan akan daku daging pada tiap-tiap hari, niscaya Allah, itu maksudnya memperbuat, ya Allah akan yang demikian itu pasti memberikan. Di dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Waqiah ayat 20 dan 21, wapa kehatim mimma yatakhayyarun. Jadi buah-buahan dulu lah. Sunnahnya itu buah-buahan. Buah-buahan dari apa yang mereka senangi, yang mereka pilih. Walahmin tayrin mimma yastahun. Nah, itu dalilnya dalam Al-Quran. Dan daging burung atau kambing dari apa yang mereka senangi. Itu Al-Quran. Informasi dari Allah. Dan ini dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini rancak baru. Itu tadi alasannya karena menambahi di dalam pendengaran. Nah, mana darah yang relatif tinggi, darah tinggi kan kalau juga penyakit.
Nabi itu sidin karena ada penyakit untuk konsumsi sidin itu. Rambut putihnya sidin, kepala dan janggut 17 buting ya. Karena dunia itu sedikit kalau masuk sidin. Itu masalahnya. 17 buting aja, nang putihnya, rambut dan janggut. Ada kita umur 40 hipak sudah. Karena banyak masuk pikiran. Banyak yang makan daging, insyaallah. Dia dengan niat mengikut sunnahnya Rasulullah SAW. Wa kana ya'kul sarida bil lahmi wal qar'i. Dan adalah Nabi SAW terkadang memakan sarit dengan daging dan lebu. Lebu itu apa? Sayur. Buah. Waluh. Ini bahasa Arab sarit ini lah. Dan makna sarit itu yaitu roti dipecah-pecahkan, kemudian maka dituang akan dia dengan air daging yang direbus, kemudian dibubuhkan daging itu di atasnya, kemudian maka dibubuhkan minyak dan dinamakan pada masa sekarang ini oleh orang Makkah akan wadai patah. Wadai patah. Nah hijau itu adalah, itu iwaknya tuh ya haruan aja nah. Ujar lain juga wadai patah. Di orang dagingnya ada. Cuma orang Arab nama ini, orang Arab itu maksudnya orang Banjar bukan di Arab. Mengalami wadai patah. Wa kana yuhibbul qar'a wa yaqulu innaha syajaratun akhi Yunus alaihi salatu wassalam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana yaqulu li ya Aisyatu idza tabakhtum kidran fa'aksiru biha minad dubai fa innahu yasuddu qalbal hazin. Nah itu manfaatnya lah. Dan adalah Nabi SAW kasih atau senang akan memakan lebu. Dan ia bersabda bahwasanya lebu itu daripada buah saudaraku Nabi Yunus, ujar beliau. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi SAW bersabda bagiku, ujar istri beliau, hai Aisyah, apabila memasak engkau akan periuk. Itu maksudnya pancinya lah, periuk gulai, maka banyakkan olehmu di dalamnya itu daripada lebu. Maka karena bahwasanya lebu itu mengikat hati orang yang duka, yakni menyukakan akan dia orang duka. Nyaman lah. Sahabat tuh sampai mencari kemana-mana apa yang disenangi oleh Nabi. Wa kana ya'kulu lahmat thair alladhi yusad wa kana la yatba'uhu wa la yasiduhu wa yuhibbu ayyusada lahu wa yu'ti bihi fayakuluhu. Dan adalah Nabi SAW memakan daging burung yang diburui baginya burung itu. Ya di sana tuh burung atas misalnya, kalau ada burung kayak sini, titikusan, palung tuh ada. Karena ada perumahan di situ. Dan adalah Nabi SAW tiada mengikut mengambil burung dan tiada memburu akan dia, dan kasih ia bahwa diburu akan dia Nabi baginya dan didatangkan dengan dia burung itu kepadanya, maka memakan ia akan dia. Jadi burung termasuk yang disenangi Nabi juga. Jadi kita senangan burung terpayan banyak di pasar tuh. Terpayan, buburak, burung puyuh bau umpan lah itu lain burung puyuh tuh di lain.
Nah, jadi Nabi termasuk burung yang di dalam Al-Quran tadi burung jadi disebutkan lah. Jadi luar biasa tuh burung peragam. Wa kana ija akala lahma lam yutati ra'sahu ilaih wa yarfa'uhu ila fihi rab'an summa yantahishuhu intihasha. Dan adalah Nabi SAW apabila makan ia akan daging, maka tiada ia menundukkan kepalanya. Ada kita bertunduk aja kalau makan daging, nah behimat mengikut, apalagi dagingnya keras. Nah, daging kambing itu kadang-kadang bisa keras kan, pun bisa nantuh padana. Nah, berenang lagi kayaknya dikucuk-kucuk gitu. Nah, Nabi kayak apa sih dia memberikan contohan kita? Nah, maka tiada ia menundukkan kepalanya, tetapi Nabi itu mengangkatkan ia akan dia daging itu kepada mulutnya, hanya diambil di piring, mulut kepala tetap ada tunduk. Nah, dia ikut itu. Nah, itu cara Nabi memakan daging. Maka menggigit akan dia daging itu beberapa gigitan. Artinya sampai habis ya. Ada kita tunduk biasanya. Nah, jadi di sini boleh pulang kita sunnahnya cara memakan daging. Nah, jadi penyangka itu kita niat dapat pahalanya. Nah, apa yang dituruti, apa yang digawe Nabi kalau menuruti itu sudah ittiba' sunnah. Walaupun kisah makan, walaupun itu kalau kada menuruti kada ada masalah dan kada makruh. Tapi pun kau menuruti, nah itu nang dimaksud apa Abu Abbas Al-Mursi dalam Syarah Hikam atau dalam Ikadul Imam, lau ghaba anni Rasulullah tarfata ainin ma'adatu minal mu'minin. Kayak itu kalau seandainya Jarsidin aku ini lupa dengan Rasulullah satu kejap mata aja, maka aku tidak termasuk orang yang sempurna imanku. Apa artinya? Napa jangan digawe itu ingat awan gawean Rasulullah termasuk makan tadi. Hebatnya sudah beliau itu Rasulullah. Seandainya lau ghaba anni Rasulullah tarfata ainin ma'adat tu nafsi minal mu'minin. Di sini rasanya ada kita nih. Itu sudah lewat sahabat. Ada semalam. Seandainya lupa sekejap mata aja dengan Rasulullah, maka imanku tidak sempurna, kata beliau. Beliau mengatakan berani sekali seperti itu. Artinya beliau secara lahir dari praktik apapun kada pernah lupa dengan Rasulullah. Apa yang digawe ingat awan gawe Rasulullah. Itu namanya disebut salawatut takrirat. Praktik-praktik yang dipraktikkan Rasulullah kawainya menuruti, pahalanya sama bersalah. Karena gawean Rasulullah. Gawean Rasulullah ini siapa yang menyuruh? Allah. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa, karena hendak sidik ada. Semuanya Allah mengarahkan untuk menjadi contohan kita berataan. Termasuk makan. Dan ini kadang alih. Cuma kita kada ingat. Wa kana ya'kulul khubza wassamna. Dan adalah Nabi SAW itu terkadang memakan akan roti dan minyak sapi. Saksamin maksudnya. Terjemah. Wa kana yuhibbu minasyah az-zira wal kasifa wa minal qadir ad-duba wa minas sibab al-khalli wa minat tamr al-azwah wa da'a bil ajwati bil barakati wa qala hiya minal jannah wa shifaa'un minas summi was-sahri. Dan adalah Nabi SAW kasih daripada kambing itu daging kambing hastanya, bagian hastanya. Nah,
Tunang jauh dari kotorannya. Dan daging bagian bahunya kambing. Situ nang katujuh benar. Hari-hari Nabi itu makan kambing ini. Dan adalah ia kasih daripada gulai itu. Gulai lebu tadilah. Dan ada kasih daripada lauk yang cair. Yang cair itu yaitu cuka. Dan kasih daripada kurma itu yaitu kurma yang bernama kurma ajwa. Yaitu kurma Madinah yang hitam. Dan mendoakan Nabi SAW ajwa itu dengan berkah. Jadi kita makan kurma ajwa itu dapat berkah doa Nabi lah. Dan lagi bersabda ya al-ajwa itu diterbitkan daripada surga. Luar biasa. Coba Jepang harganya larang benar. Dan yaitu obat bagi orang yang kena racun dan obat bagi orang yang kena sihir. Wa kana yuhibbu minal bukuli al-handaba wal bajurat wal bajur apa itu? Wal bajuruja ya kah? Wal baqalah al hamka allati yuqalu laha ar-rijlah. Ini ngaran-ngaran buah-buahan lah. Dan adalah Nabi Sallam itu kasih daripada sayur-sayuran, yaitu yang bernama handaba dan sayur yang bernama bajuruja dan sayur yang bernama al-baqalah, hamka, yang dinamakan dia rijlah, yaitu sayur apa itu? Kilang. Kada dapat tahu kita sini lah. Jadi makan anaknya. Di Taif anaknya lah, kebun di Taif. Wa kana yakrahu al-qilyataini limakanihima minal baul. Wa kana la ya'kulu minasyah sab'an dzikara wal unsayain wal masanata wal mararata wal gudada wal haya'a wad dama wa yakrahu zalika. Ini nang Nabi kada ketujuhnya memakan bagian-bagian daging. Dan adalah Nabi SAW tidak senang, benci, itu artinya kada ketujuh aja memakan akan kilyatai, yaitu daging yang bulat di dalam perut kambing, tempatnya dekat hati dari karena tempat keduanya itu daripada tempat kami. Oh, parak kotorannya maksudnya lah. Nah itu Nabi kada mau makan itu sini. Atau buah pinggang. Dan adalah Nabi SAW tiada memakan daripada kambing itu 7 perkara. Pertama, bandar itu oleh. Tapi ilatnya tuh nyaman ilat kambing. Kedua, biji, ya juga itulah biji bis. Padahal itu daging tulir itu lah. Mau diracak-racaknya tuh pada tahu. Kayak hati. Ketiga, al-masanah, yaitu tempat buang airnya. Keempat, mararah, itu yaitu empadu. Nah, empadu ini kita benar lah. Jadi obat lah. Sini kada mau. Kada ketujuh sini. Kelima, al-gadad, yaitu sesuatu daging yang bulat di dalam lemak kambing. Nah, kada mau sini. Keenam, al-haya, yaitu parch. Nah, kambing bini inilah. Parch kambing. Ketujuh, darah. Dan sekalian itu dibenci akan dia oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita awajoni menurutilah. Jangan juga kita. Pasti ada dampaknya kalau makan ini.
Bila Nabi itu ada mau makan pasti ada dampaknya. Nah, ada dampak kurang bagus. Wa kana la yaqulus sauma walal basala walal karras. Dan adalah Nabi SAW itu tiada memakan akan bawang putih dan bawang merah. Dan tiada ia memakan akan daun kucai. Nah, apa tuh? Daun bawang prai. Kucai ini daun bawang prai. Sejenis bawang juga. Nah, kenapa garang jadi kadang makan sidin berbau tuh panglah. Berbau. Jadi ada sahabat memakan masuk ke masjid. Diusir sidin sampai keluar 200 meter. Karena kan berbau itu malaikat kadang mau datang. Nah, alasannya Nabi jadi kadang makan itu karena 23 tahun itu kan selalu menerima wahyu dari Allah. Jadi kalau kita tuh ya makruh, tapi kalau sudah memakan bersihkan gigi aja. Ada masalah kita. Bersihkan gigi. Makanya mun kawai mbah maghrib tuh nah. Mun nyoba aruhan dia makan bersihkan gigi menolak sembahyang supaya jangan makruh. Nah, karena kita sedang menghadap Allah. Kita menghadap Allah tuh, Nabi tadi kan menerima wahyu, nak ada mau makan bawang. Kita sembahyang menghadap Allah, ya kan? Nah, pajar Rasulullah. Wa ija arada ayyatakallama ma Allah ikra'ul Qur'an. Bila hendak berbicara dengan Allah, maka baca Quran. Sembahyang tuh baca apa kita? Quran. Nah, berupaya kita supaya mulut kita jangan berbau kada nyaman, berbau acan. Ya, sambal macam-macam. Saja bang sembahyang, cuma kita ini khilafus sunnah sudah. Artinya itu sudah menyalahi prosedur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita ini hendak beribadah supaya sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu jar Nabi sebagaimana engkau melihat aku sembahyang. Apa yang kita lihat sembahyang? Ada 3. Rukun kalbi, rukun fi'li, rukun kauli, nang keempat pakaian sidin. Nah, itu kalau nang hendak mencontoh Nabi ini bukan basalawar kada sah, semuanya sah aja yang penting itu urap, tapi kita hendak lahir dan batin beribadah itu mencontoh Rasulullah SAW. Itu nanti kehendaki lahir dan batin. Kadang-kadang kita ini kan bahasa masa kada cocok kayaknya. Nah, ini aja nah pakaian. Nah, karena itu keinginan kita. Pada saat sembahyang kita mestinya tunduk dengan aturan Rasulullah SAW. Karena sabda Nabi tadi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Waktu sembahyang barang kita lah. Nah, berupaya. Di luar sembahyang terserah lagi. Karena kita sedang menghadap Allah. Itulah Rasulullah cara menghadap Allah. Maka Rasulullah itu wasil dengan Allah. Maka satu-satunya yang berjumpa dengan Allah hanya Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Men kita kada tahu kada makan bawang ini ya kada. Mereka acan hari-hari. Dan kelejatan kita di sini. Tapi itu tadi ada aja caranya bersiwak. Bersikat gigi makan bila hendak sembahyang. Wa ma zamma ta'aman qat walakin in a'jabahu akalahu wa in karihahu tarakahu wa in afahu lam yubghidhu ila ghairihi wa kana ya'afu ad-dabba wattihal wala yuharrimuhuma. Dan tiada mencela Nabi SAW sekali-kali akan makanan. Nabi kada pernah mencela makanan walaupun sini kada hendak. Kada ketujuh artinya kada pernah mencela. Karena dalam mencela makanan mencela orang mencipta makanan. Sama mencela orang yang mengolah makanan. Karena makanan itu kan sumbernya dari Allah. Rezeki itu dari Allah. Tetapi jika suka ya Nabi akan dia makanan, maka makan ia akan dia makanan itu. Dan jika dia kesenang memakan akan dia, maka meninggalkan ya Nabi akan dia makanan. Dan barang makanan yang tiada suka ia memakan akan dia, maka tiada membencikan akan dia makanan kepada orang yang lain daripadanya.
Nabi berdiam aja, orang lain mungkin mau makan lah. Kada berucap sih, aku kada ketujuh nah anak ini. Kada kayak itu sih Den. Nah, berdiam aja. Artinya kita boleh aja jua pada makanan yang selera kita, tapi ada. Cuma jangan menjelekkan itu makanan. Barangkali yang lain mau makan. Nah, bila kita menghina makanan, maka kita menghina sang penciptanya. Dan yaitu adalah Nabi SAW tiada suka ia memakan akan biawak dupkah? Hah? Kada biawak na kayak kita di sini nya dup kalau jar. Ada mudi kayak bentuk biawak tuh nah. Tangkur kan? Itu nama obat kuatnya itu tangkurnya itu. Lain itu lain nyedup. Mudi kayak biawak tuh tapi lain. Nah. Itu kalau tangkur tuh di Mesir hendaknya. Dan tehal yaitu daging yang hitam yang di dalam perut kambing dan tiada mengharamkan keduanya itu. Nabi kada mengharamkan. Cuma sin kada hendak. Jadi nang lain memakan aja, mungkin Arab nang lain kan atau sahabat memakan sin kada mengharamkan itu. Wa kana yal'aqu bi asabihi as-sabhata wa yaqul akhiru ta'am aksaru barakatan. Wa kana yal'aqu asabi'ahu min at-ta'am hatta tahmarra. Wa kana la yamsahu yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu wahidatan wa yaqulu innahu la yadri fi ayyi ta'am al-barakah. Nah, ini juga kita jarang prakteknya lah. Nang hadis ini. Nah, kadang-kadang kita rasa macam-macam ujiannya dalam sunatnya. Nah. Dan adalah Nabi SAW kemudian daripada makan bahwa ia menyapu akan bekas makanan yang dipinggan dengan telunjuknya. Nah, nya ada anu kuahnya tuh nang likat tuh nah. Nah, diadusin kayak itu nah. Oke, tutup. Atau dijilat nah, di sini dijilat nah. Telunjuk maka menjilat ia Rasulullah akan dia tadi nang di pinggan nang piring tadi dan adalah ia bersabda pada akhir makanan itu yaitu terlebih banyak berkatnya di sini. Dan adalah Nabi SAW tiada menyapu ia akan tangannya daripada bekas makanan itu dengan sapu tangan hingga menjilat ia akan segala jarinya itu satu-satu. Ya makan tuh nah kita. Nah. Di mana aja nih? Nah, jadi kita ada tahu di sabar turangnya hanya anak praktikan di aruhan kan di mana? Nah, dijilati. Karena hati kita ini on Rasulullah. Ya kan tadi Abbas Al-Mursi tadi itu kan sih. Ah, kisahnya Abu Salim tuh itu ya Allah. Sini kan makan bersinduk. Nang 7 bahasa tuh, nang bisa 2 lagi di sabar turang tuh nah. Sini dan orang makan dia pakai tangan di sini. Jadi ada nasi di sini kali sapu tapi dijilati. Karena tadi nikmat. Barangkali kita tinggal sini berkahnya tadi. Nah. Luqmatul akhir barakah kata Rasul. Suapan yang terakhir itu yang berkah. Dan ia bersabda tiada diketahui di dalam makanan itu di mana berkatnya. Nah barangkali nanti telunjuk tadi. Lalu kita bangun kadang itu. Nah dari aspek ini khilafah sunnah, tapi kada apa untuk inilah. Tapi pun ada nasinya, takjir jadinya. Nah ini pula masalahnya. Itu gugur sebiji aja nanti diambil nasi itu. Gugur, asal gugurnya itu yang bersih lah. Karena bila diletakkan nih setan yang mengambilnya. Mungkin di sini ada hadis. Ada kita kadang-kadang di piring tuh masih mau semraut nasi lah, nang baru nang di pangantin. Mengaut tuh kita ada berdasarkan perasaan. Tapi dengan nafsu kita rasa banyak ternyata ada habis. Nah ini tabjir.
Kada gampangan kita ini banyak kita kelirunya. Tabjir. La tubazzir innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin kata Allah. Kada terasa tuh kita tuh itu. Menambahi gawian nang tagawi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tadi mencontohkan sampai ditelunjuk tuh dijilat-jilat. Allahu Akbar. Wa idza faragha qala alhamdulillah Allahumma lakal hamdu at'amta fa asbata wa saqaita fa arwaita lakal hamdu ghaira makfurin wala muwaddiin wala mustaqnan anhu. Artinya dan apabila selesai Nabi SAW daripada makan maka dia mengata ini doa tadilah. Nah, doa. Ada kita duanya dibaca dulu alhamdulillah ja'at apa? Alhamdulillah ja'at amani wa asbani wa awani wa ja'alni minal muslimin. Ini lain doanya nah. Artinya yakni hai Tuhanku bagimu segala puji karena telah engkau beri makan akan daku. Maka engkau menganyangkan akan daku dan engkau beri minum akan daku. Maka engkau puaskan dahaga akan daku. Bagimu segala puji yang tiada dikupurkan dan tiada ditinggalkan dan tiada dikayakan daripadanya. Wa kana idza akala al-khubza wal lahma khassatan ghasala yadayhi ghaslan jayyidan summa yamsahu bi fadlil ma 'alal wajh. Nah, ini sebutin pulang lah. Dan adalah Nabi SAW apabila telah selesai ia daripada memakan akan roti dan daging sahaja, maka daging roti dan daging saja, maka membasuh ia akan kedua tangannya sebaik-baik membasuh akan dia, kemudian maka menyapu ia Nabi dengan bekas lebih air atas mukanya. Nah, sapuan muka. Ya kita kapalan sih supaya jangan berhuban ya. Nah kita kan tahu panggilah ya, hikmahnya. Mun kita kan tersapu tuh, ya enggak. Bes makan tuh mau tersapu. Kada paham lagi kita hikmahnya apa. Nang digawe Nabi itu pasti ada hikmahnya. Awet muda kan tahu kan lah. Cuma mun aku menuruti, berarti kan kita mengikut kelakuan sidin waktu sesudah makan itu ya kesimpulan itu. Wa kana yashrabu fi salasi dafa'at wa lahu fiha salasu tasmiyatin wa fi akhiriha salasu tahmidatin wa kana yamassul ma'a massan wa la ya'abbu abban wa rubbama kana yashrabu bi nafsin wahidah hatta yabruwa wa kana la yatanaffasu fil ina'i bal yanharifu anhu. Ini cara sidin minum pulang. Dan adalah Nabi SAW meminum akan air di dalam 3 kali. Dan baginya di dalam tiap-tiap 3 kali itu 3 bismillah pada permulaannya. Dan pada akhirnya pula 3 kali mengucap alhamdulillah. Nah, cangkir lah, mbah bismillah. Mandak lo. Ya, 3 kali nih. Bismillah, mandak, alhamdulillah. Tuntungnya itu kan syukurnya minum belangnya 3 kali. Secangkir itu kalau setikukan bismillah, memandak, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Dalam secangkir itu 3 kali dan bernapas di luar cangkir. Jangan di sini bernapas. Itu cara Nabi minum. Jadi banyak syukurnya tuh banyak benar sih. Selalu dengan Allah lah makan. Bismillah itu kan dengan pertolongan Allah mananya lah.
Dengan nama Allah itu artinya dengan pertolongan Allah kawa mengangkat cangkir, kawa minum banyu, kemudian setelah tuntung memuji pulangan Allah, alhamdulillah 3 kali. Jadi bismillah itu sebenarnya kalau kita perdalam kalimat titiknya tuh nah yang jadi ukuran. Titiknya tuh kemana aja memutar kawa. Itu dalam istilah syariat tuh biaunillah. Jadi kita kaum angkat cangkir itu karena dengan bismillah tadi. Bismillah tadi. Jadi bukan dengan hanya nama Allah, tapi ini yang dikehendaki dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah sehingga kaum angkat dan kaum meminum dan kaum merasakan rasa hilang dahaga. Itu Allah. Bukan perasaan kita. Itu hakikatnya. Sampai sini kan sampai sudah. Nah, itu. Jadi bismillah itu jangan ditinggal. Makanya Nabi setiap apa harus bismillah. Kawa tuh nah, karena itu tadi. Rahmat selalu dengan kita. Dengan pertolongan Allah selalu dengan kita. Apapun yang kita lakukan dalam kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang sifat Rasulullah makan dan minum. Kita kawa menuruti sedikit demi sedikit. Dan mengatakan yang digawati Rasulullah. Nah itu. Jadi kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita berataan. Sehingga kita juga kaum praktikan walaupun sedikit demi sedikit. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita. Dan dosa-dosa anak kita. Dan dosa guru-guru kita. Dan dosa kedua orang tua kita. Dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi.